Dana Bansos DKI Jakarta kini menjadi sorotan. Yang paling disorot adalah data yang dinilai tidak mutakhir, mulai dari keterbatasan dana yang harus disalurkan nanti kepada mereka yang memang sudah sepatutnya menerima bantuan, baik dari Pemprov DKI Jakarta. Pemirsa, di mana juga pemerintah pusat juga memang memiliki dana untuk menyalurkan bantuan sosial. Itu yang juga akan saya bahas di malam hari ini, pemirsa. Sudah hadir di sini Mas Andika, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sudah hadir juga Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Bang Ngabalin. Ya, semalam. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Ngabalin, wabarakatuh. Bang Andika, supaya kita tidak tendensius, yang disorot memang saat ini DKI Jakarta. Tapi bolehlah kita cek untuk daerah-daerah lain ini sebenarnya anggarannya bagaimana. Mulai dari ketika mereka menerapkan PSBB. Karena saya ada informasi langsung, saya tanyakan kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pak Nasrul Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wagub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca. Ya, Pak Wagub. Ya. Ini kan PSBB jilid 2 sudah dilakukan di Sumbar. Ini bagaimana Pak sejauh ini, mulai dari pelaksanaannya, bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat Sumbar, seperti apa? Ya, Mbak Caca, bahwa kami dari provinsi itu ada 190.970 KK yang disalurkan ke seluruh kabupaten kota se-Sumatera Barat. 2 kota, 1 kabupaten, Kota Padang Panjang, Sawah Lunto, dan Agam itu sudah selesai disalurkan, dan bahkan tadi kami cek ke Sawah Lunto sudah selesai seluruhnya, dia dapat 655 KK. Nah, 7 lagi kabupaten kota insya Allah besok sudah selesai diverifikasi, dan 2 ada perbaikan. Nah, sisanya masih ada yang belum. Nah, ini yang belum ini kita minta segera agar penyalurannya segera dilakukan. Nah, bantuan provinsi ini, bantuan tunai ini 2 bulan sekaligus 1,2 juta. Ya, pada bulan April pada bulan Mei kita bayarkan, nanti bulan Juni yang 600.000. Nah, kita memang lambat data dari kabupaten kota, memang akan agak kesulitan karena ada bantuan dari Kemensos, ada bantuan PKH, ada bantuan sembako, ada dana desa, ada dana dari provinsi, dan juga ada prakerja. Nah, sekarang prakerja memang belum kami edit datanya, kita masih menunggu dari pusat, tapi yang 6 ini, yang 5 yang sudah ada sama kami ini harus disandingkan satu data dengan data lain agar tidak terjadi duplikasi. Itu sekarang sudah ya dari provinsi, dan bahkan ada juga kabupaten kota yang sudah menyalurkan, karena setiap kabupaten kota mereka punya dana beras bansos 100 ton per kabupaten kota, mereka sudah salurkan. Di samping itu, Mbak Caca, kami juga di provinsi itu sesuai dengan keputusan rapat bersama Gubernur dan Prokompida, kita juga di samping bantuan 1,8 juta per KK yang 190.170 itu ada juga beras. Sekarang sudah ada di Bulog 3.700 ton. Ini kita akan berikan ke kabupaten kota yang mana apabila di antara mereka masih terdapat kekurangan, nanti provinsi akan bantu berasnya. Pak Wagub, ya, sebenarnya Sumatera Barat, Pemprovnya kan pasti punya data sendiri. Bagaimana caranya supaya data tersebut ini tidak tumpang tindih dengan data atau juga mereka-mereka yang diberikan bantuan dari pemerintah pusat? Ya, jadi kami data itu tetap dari kabupaten kota, tapi kita kan punya di provinsi itu data dari Kemensos itu berapa, dari PKH berapa, dari BLT berapa. Kami sandingkan dan kemudian kita mengecek di provinsi itu, setelah mereka mendapat bantuan dari provinsi itu, mereka rumahnya kita stiker. Rumah ini sudah mendapat bantuan dari Pemprov Provinsi Sumatera Barat. Nanti bantuan lain tidak akan masuk lagi di situ. Itu salah satu yang kita coba sekarang supaya tidak tumpang tindih dengan data yang lainnya gitu, Mbak. Oke, Pak Wagub, terima kasih. Ini mungkin jadi amunisi untuk dialog saya. Tapi ini juga begitu menjadi perbincangan. Ini menjadi hal lain tapi sangat penting, yakni mengenai wilayah-wilayah yang nantinya jikalau masih hijau, sebenarnya nanti untuk sholat Idul Fitri itu diperbolehkan atau tidak. Ini rencananya akan dibicarakan tanggal 5 ya Pak Wagub, bagaimana? Sudah dibicarakan kemarin. Sudah putus, Mbak. Sudah putus bahwa kita perpanjangan tanggal 6 sampai tanggal 29 Mei. Itu ada daerah hijau, ternyata itu belum 100% hijau, karena sekarang dari Pak Dr. Andani, Kepala Laboratorium Mikrobiologi UNAN itu menyampaikan daerah hijau ini belum tentu hijau. Jadi sekarang dilakukan full test. Setiap kabupaten kota yang hijau diberi kesempatan untuk memeriksakan 100 sampel orang yang akan diduga. Ternyata kemarin contoh 1 Sulawesi Selatan, awalnya mereka ingin keluar, tahu-tahu begitu hadir hasil full test ya,
55 sampai dikirim, ada positif 3. Ternyata sekarang mereka tidak jadi. Sekarang masih ada 4 lagi yang masih kosong, dan ini kita khawatir juga nanti akan ada. Jadi keputusan rapat kita terakhir, boleh bagi mereka ingin melaksanakan sholat Jumat, tidak Idul Fitri, sholat Jumat, bagi daerah-daerah yang jauh dari perkampungan, dan di situ tidak ada pendatang datang, dan itu harus ada kesepakatan antara kepala desa, Pak Camatnya, ketua MUI, pengurus masjid, dan tokoh masyarakat. Kalau mereka siap untuk menjaga daerah itu aman, silakan. Kalau tidak, itu juga tidak ada diberikan, walaupun kita sudah ada kelonggaran hal-hal seperti itu. Baik, Pak Wagub, terima kasih banyak atas waktunya, Pak Nasrul Abid, Wakil Gubernur Sumatera Barat. Nah, ini menjadi pembahasan ketika mungkin Sumatera Barat menjadi contoh lain, pemirsa, bagaimana cara menjaga agar tidak ada data yang tumpang tindih dari Pemprov DKI, bahkan dari pusat dikasih stiker. Ini lantas DKI Jakarta ada apa sebenarnya ketika disorotin datanya katanya nggak mutakhir, Bang Andika. Mungkin juga ditanya juga katanya pusat masih ngutang ini uang belum dibayarkan ke DKI Jakarta. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.